setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya di dalam kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku,
kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, mengasihimu, memuliakanmu, mengasihimu, memuliakanmu. Bapa dan Rajaku. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudara sekalian, kita akan buka Alkitab kita sekarang di dalam Yeremia pasal yang ke-29. Akan tetapi kita akan baca ayat yang ke-10. Namun sebelum itu, ini sangat berkaitan dengan ayat 11 ini. Ya, ayo kita baca sama-sama ayat yang ke-11 lebih dulu sebelum ayat yang ke-10. Ya. 1, 2, 3. Sebab demikianlah firman Tuhan, amin, haleluya. Nah, sekarang bahasa Ibraninya, ya. Ayo, 1, 2, 3. Ki anochi yadati et ha-machashavot asher anochi choshev alechem neum Adonai masvot shalom velo lera'a latet lachem acharit betikwa. Nah, ayat ini ternyata merupakan kunci di dalam seluruh pernyataan Alkitab. Namun, kalau kita lihat konteksnya, ini sebetulnya berbicara mengenai kondisi umat Allah, khususnya umat Israel. Nah, sekarang kita lihat ayat yang ke-10 sekarang. Mundur satu ayat dikatakan, sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Pada tahun kira-kira 587 sampai 597 sebelum Masehi. Sebelum Masehi. Jadi sebelum kelahiran Kristus. Maka Nebukadnezar berkuasa atas Babel. Kenapa sekitar 597 sampai 587? Karena pada saat Nebukadnezar masih menjadi panglima di Babel, sementara orang tuanya yang menjadi raja di sana, Nebukadnezar sudah menyerbu ke Yehuda, kerajaan Israel Selatan. Jadi pada saat Yeremia ini dituliskan, coba kita lihat ayat yang pertama dan kedua.
pasal 29 ini. Beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Ya, ayat 2. Itu terjadi sesudah Raja Yehonya beserta Ibu Suri dan seterusnya. Nah, ini masih belum Sedekia, karena raja terakhirnya adalah Sedekia. Jadi kita tahu bahwa Yehuda itu baru ditaklukkan atau jatuh itu kira-kira pada tahun 587. Sedangkan Israel yang utara, ini Israel Selatan atau Yehuda, sedang yang utara itu terdiri dari 10 suku, itu tahun 722 sebelum Masehi sudah ditaklukkan lebih dulu oleh Asyur. Jadi yang utara ditaklukkan oleh Asyur tahun 722 sebelum Masehi, dan kemudian hampir 2 abad kemudian Babel bangkit, Asyur ditaklukkan, dan Babel juga menaklukkan Yehuda atau Yerusalem. Akan tetapi peristiwa ini terjadi sebelum Nebukadnezar menjadi raja. Ketika dia masih menjadi panglima, dia sudah menyerbu Yehuda, dan untuk menaklukkan Yerusalem butuh waktu kurang lebih 11 tahun. Jadi sudah bisa bayangkan betapa Daud itu mempunyai strategi militer yang luar biasa. Ketika dia membangun kota Yerusalem dengan kubunya dan sebagainya, sampai Babel atau Nebukadnezar pun ketika menaklukkan itu butuh waktu 11 tahun untuk bisa menjatuhkan Yerusalem. Coba kita lihat itu dalam 2 Raja-Raja pasal 25, sedikit mengenai kisahnya. Ya. 2 Raja-Raja 25, kalau kita baca mulai ayat yang pertama. Maka pada tahun ke-9 dari pemerintahannya, dalam bulan yang ke-10, pada tanggal 10 bulan itu, datanglah Nebukadnezar Raja Babel. Berarti kan Raja Babel, dia sudah jadi raja. Dengan segala tentaranya menyerang Yerusalem, ia berkemah mengepungnya dan mendirikan tembok pengepungan sekelilingnya. Ayat 2, demikianlah kota itu terkepung sampai tahun yang ke-11 zaman Raja Sedekia. Nah, sampai di sini. Jadi, tadi waktu itu masih Yehonya, ini Sedekia, tahun ke-11. Jadi kurang lebih 11 tahun untuk bisa menaklukkan Yerusalem, ya. Jadi kota Yerusalem oleh Nebukadnezar itu tidak dengan mudahnya ditaklukkan. Nah, setelah berhasil ditaklukkan, maka Nebukadnezar mengangkut semua itu untuk ditawan ke Babel, dibuang ke sana. Nah, di dalam pembuangan itulah Yeremia masih memberitahu kepada mereka, ayat 10 tadi, bahwa kamu akan dibuang di sini 70 tahun. Setelah itu nanti akan dikembalikan ke Yerusalem. Nah, jadi kita tahu kenapa orang Israel ada di Babel, karena dibuang oleh Nebukadnezar pada zaman raja terakhir, yaitu Sedekia. 70 tahun kemudian mereka dipulangkan, dan nanti kepulangannya sudah bisa baca di dalam kitab Ezra, Nehemia. Nah, itulah tokoh-tokoh yang ada di dalam pembuangan, yang bahkan sampai kepada kepulangan. Ezra itu yang memimpin rombongan ini.
Nehemia itu yang membangun kembali kota Yerusalem. Jadi setelah Nebukadnezar, Babel, kemudian Babel juga runtuh, ditaklukkan oleh Media Persia. Dan di dalam Media Persia itu ada kisah-kisah mengenai Ratu Ester. Dan kemudian menurut penelitian, Ester yang menjadi permaisuri raja, punya anak yang kemudian menjadi raja juga, yang disebut Kores. Dan Kores inilah yang pada tahun ke-70 itu memulangkan orang-orang Israel ke Yerusalem dari penjajahan di Babel, tapi sudah dikuasai oleh Media Persia. Nah, kalau kita lihat ini, sejarah berjalan dan rencana Allah itu adalah luar biasa. Rencana Allah seperti dikatakan dalam ayat 11, itu adalah hari depan yang penuh harapan. Rancangannya adalah hari depan. Tetapi ketika manusia tidak berjalan dalam rancangan Allah, dia akan mengalami banyak kesulitan. Apalagi ketika umat Allah berdosa. Mulai dari zaman Raja Sedekia, yang terakhir itu sampai rakyatnya pada zaman Sedekia ini, semuanya menyembah bukan kepada Tuhan yang hidup. Yeremia sebagai nabinya memberitahu, kamu berdosa begini, kalau enggak nanti kamu akan begini. Tidak berubah. Malah Yeremia ditangkap, dimasukkan ke dalam penjara. Kalau kita lihat dalam pasal 29, mulai ayat yang ke-3, 4, dan seterusnya, justru yang dipercayai oleh umat Israel pada zaman Yeremia itu, di bawah kepemimpinan Sedekia, adalah nabi-nabi palsu. Nah, saudara bisa lihat itu. Nabi-nabi palsu yang tidak dikirim oleh Tuhan. Coba kita lihat ayat 8 dan 9 dari pasal 29 Yeremia ini. Sungguh beginilah Tuhan semesta alam Allah Israel, janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu dan oleh juru-juru tenungmu, dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan. 9, sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku, aku tidak mengutus mereka, demikianlah firman Tuhan. Nah, Sedekia sampai rakyatnya tidak menyembah Tuhan. Yeremia memberitahu, kamu sudah berdosa, ayo bercepat bertobat. Tidak mau nurut. Tapi di samping Yeremia ada nabi-nabi palsu yang mengatakan, oh enggak apa-apa, enggak apa-apa, Tuhan begini, Tuhan begitu, dan seterusnya, dan seterusnya. Akhirnya, hukuman Tuhan dijatuhkan. Dan Yerusalem ditaklukkan, mereka dibuang. Tetapi rancangan Allah selalu adalah hari depan yang penuh harapan. Allah tidak pernah merencanakan kebinasaan. Hukuman dilaksanakan, 70 tahun mereka dibuang. Tapi setelah itu mereka akan dipulihkan. Dan kalau kita lihat munculnya Ester menjadi permaisuri di antara orang-orang Persia, yang sebetulnya dia itu bukan termasuk bangsa Persia. Tapi karena Ester tampil di sana, ini merupakan suatu jalur Allah untuk membawa kembali kepada keselamatan umat Allah. Bahkan sampai Ester punya anak yang kemudian jadi Raja Persia. Dan anaknya ini kemudian yang memulangkan orang-orang Yahudi yang ditawan di Persia tersebut, yang dibuang pada zaman Nebukadnezar. Nah, kita lihat jalur Allah itu luar biasa. Betul-betul hari depan yang penuh harapan. Tetapi kita harus mau berjalan di dalam jalurnya. Kalau tidak, seperti apa yang dialami oleh umat Israel ini. Mereka sudah diingatkan, tapi tetap berada di luar jalur Allah. Dihukumlah mereka. Tetapi hukuman itu
bukan untuk selamanya. Tuhan masih memberi kesempatan mereka kembali. Nah, dipimpin tadi oleh Ezra. Nanti kalau saudara baca kitab Ezra, saudara akan melihat itu adalah kitab kepulangan, ya, kembali, ya. Terus kemudian ada Nehemia, saudara baca kitab Nehemia, itu adalah salah seorang yang dipekerjakan di istana Raja Artasasta, Raja Persia, dan kemudian dia diberi mandat oleh raja untuk membangun kembali Yerusalem. Nehemia membangun kembali tembok dan kota Yerusalem. Baru kemudian umat Israel pulang ke negerinya. Dan dari situ masuk kemudian perjanjian baru, di sanalah kisah mengenai Mesias, Yesus dilahirkan. Nah, ini sedikit gambaran mengenai fakta historis mengenai umat Allah. Dan kalau kita lihat ini, kenapa ada Yeremia 29 ayat 11 ini? Ini menunjukkan bahwa rencana Allah itu sebetulnya adalah hari depan yang penuh harapan. Allah tidak pernah merencanakan malapetaka, tetapi semua itu terjadi karena ulah umat Allah sendiri yang tidak mau berjalan di jalur Tuhan. Bayangkan Tuhan mengutus Yeremia untuk menasehati, mengingatkan, enggak digubris. Padahal waktu itu sudah dikepung oleh Nebukadnezar. Dan sebagian dari Yehuda itu sudah mulai digunting oleh Nebukadnezar. Sudah mulai ditaklukkan dan sebagian mulai dibuang. Itu pun Sedekia masih belum mau bertobat. Sampai akhirnya dikatakan tadi dalam ayat 1, sudah mulai ada yang dibuang. Jadi proses pembuangan itu tidak sekaligus, tapi bertahap. Ketika pembuangan sudah berlangsung, Yeremia mengatakan, sekarang begini, kamu tetap gak mau taat, sekarang kamu harus menyerah saja kepada Babel, supaya kamu selamat. Loh, kok suruh menyerah kepada Babel? Ya sudah, nggak ada kekuatan, nggak ada jalan lain, menyerah demi supaya mereka tidak dibinasakan. Tetapi pun Sedekia tidak mau menyerah. Dia tetap berusaha menentang Nebukadnezar, malah digencet oleh Nebukadnezar, malah dihancurkan Yerusalemnya. Dan kalau saudara baca nanti dalam pasal 52 dan akhir dari kitab Yeremia sangat mengerikan. Setelah Yerusalem dihancurkan, semuanya ditawan, Sedekianya lari. Lari melalui terowongan di bawah istananya menuju ke Laut Mati, ke selatan. Tapi ketangkap di sana oleh tentara Nebukadnezar. Dan kemudian diseret dibawa ke Ribla. Dan di sana Sedekia, raja ini, disuruh menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri. Pejabat-pejabat kerajaan, anak-anaknya disembelih di depan matanya. Dihabisi. Setelah itu matanya dicungkil. Dan dia mati di dalam pembuangan. Inilah kehidupan orang yang tidak mau kembali ke jalur Tuhan, tetap mengeraskan hati. Dan umat Allah 70 tahun mengalami pembuangan ini. Dan kalau kita baca dalam Mazmur pasal 137, di situ ada nyanyian ratapan yang kemudian pernah dikutip oleh Bonnie M. Dalam lagunya yang terkenal kira-kira pada tahun pertengahan 70-an 80. Lagunya sangat terkenal. By the rivers of Babylon, there we sat down and we wept when we remember Zion. Ya, itu yang dulu saudara masih tahun 70-an.
75, 76, 77, dan sekitar itu ya. Ternyata ini diambil dari Mazmur. Tapi banyak yang enggak ngerti ya, jadi mereka cuma menikmati musiknya aja. Tapi kata-kata ini diambil dari Mazmur itu, artinya mereka itu meratapi ketika ingat Sion, Yerusalem yang sudah hancur. Dan mereka sekarang ada di Babel. Nah, 70 tahun baru kemudian dikembalikan. Di sini kita melihat Tuhan perlu memberikan ayat yang ke-11 ini supaya mengerti bahwa Tuhan bukan Allah yang kejam, tapi Tuhan adalah Allah yang baik. Rencananya selalu baik dan Dia selalu memberikan jalur supaya kita mau berjalan di dalamnya. Ketika kita tidak mau berjalan di dalamnya, ya ini yang dialami seperti oleh orang Israel Selatan atau orang Yehuda yang ibu kotanya Yerusalem mengalami malapetaka, mengalami kesulitan, ditawan di Babel, ditindas dan sebagainya karena mereka tidak berjalan di jalurnya. Tetapi rencana Allah tetap rencana yang baik. 70 tahun kemudian mereka dipulihkan. Bagaimana dengan yang utara? Yang utara sudah duluan amblas, sudah duluan tamat riwayatnya, bahkan sampai hari ini. Karena mereka dipimpin oleh raja-raja yang semuanya tidak takut akan Tuhan. Kalau yang Israel Selatan masih mendingan. Masih ada nama-nama seperti Yosia, Hizkia, Manasye yang separuh jahat, tapi kemudian separuh baik, dan beberapa nama yang lain. Tapi akhirnya muncul nama-nama seperti Yehonya, kemudian Sedekia yang jahat, dan habislah mereka. Jadi sudah lihat, beda kurang lebih 2 abad. Yang lebih jahat 2 abad duluan amblas. Setelah itu baru yang selatan, makin merosot, dan akhirnya mereka tamat juga. Tetapi 70 tahun kemudian mereka dipulihkan. Nah, yang kerajaan Israel Utara bahkan sampai hari ini tetap berantakan. Kita bisa lihat itu sejak zaman Yesus. Orang Yahudi dan Samaria tidak bisa bersatu. Karena apa? Karena Samaria ini yang utara. Mereka sudah tidak lagi asli karena sudah campur baur oleh Asyur waktu itu. Kalau yang di Babel relatif masih asli keyahudiannya. Mereka tidak banyak bercampur baur. Dan mereka dipulangkan kembali. Dan hari ini, kalau kita lihat keyahudian yang ada, itu masih bisa ditelusuri terus sampai kepada Israel Selatan. Tetapi yang utara sudah tidak bisa ditelusuri lagi karena sudah campur baur. Nah, jadi dari sini kita bisa melihat jelas sekali. Tidak ada pilihan lain bagi kita kecuali mau berjalan di dalam rencana Allah yang membawa kepada hari depan yang penuh harapan. Mari kita berdiri bersama-sama, kita nyanyikan ini. Ki anochi yadati et hama chasyabot asher anochi choshev alechem. Ki anochi yadati et hama chasyabot asher anochi choshev alechem neum Adonai ki anochi yadati et hamachashavot asher anochi choshev alechem neum Adonai masvot shalom velo l'ra
לתת לכם אחרית ותקווה, המספות שלום ולא לרע, לתת לכם אחרית ותקווה. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sepanjang hari ini setiap orang yang ada di tempat ini diberkati berkelimpahan. Tuhan memberikan keberhasilan, kemenangan, kesehatan, dan kuasa darah Yesus akan melingkupi, melindungi, menjauhkan dari segala gangguan apapun. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya diberkati, mari katakan sama-sama. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.